Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan PJJ kita yang keempat. Kita akan belajar dengan materi baru setelah kalian kemarin sudah melaksanakan penilaian harian kelima untuk teks diskusi. Pernahkah dalam hidup kalian membaca sebuah cerita, kemudian setelah membaca kalian terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam cerita tersebut? Pasti semuanya sudah ya. Nah, pada pertemuan kita ini yang akan kita pelajari mengenai teks cerita inspiratif. Apa itu teks cerita inspiratif? Dengarkan baik-baik penjelasan dari Ibu. Ada 4 bagian yang akan kita pelajari dari bab ke-6 mengenai teks cerita inspiratif ini. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi informasi cerita inspirasi. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara membuat simpulan dari teks cerita inspiratif yang kita baca. Kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar menelaah struktur, kebahasaan, dan isi dari cerita inspiratif. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana cara menulis atau menyusun cerita inspiratif dengan kebahasaan yang baik dan benar dan struktur yang lengkap. Baik, kita mulai pada bagian pertama, mengidentifikasi informasi cerita inspirasi. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan cerita inspirasi, kemudian ciri-cirinya seperti apa, lalu jenis teks cerita inspiratif itu yang bagaimana saja. Dengarkan baik-baik. Cerita inspiratif yaitu cerita yang berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada kita baik pembaca maupun pendengar. Teks cerita inspirasi berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi, dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Nah, yang menjadi ciri-ciri teks inspiratif ini sebagai berikut. Yang pertama, biasanya teks cerita inspiratif itu judulnya menarik, kemudian ceritanya lebih sistematis, kemudian ciri yang ketiga biasanya cerita inspirasi ini bentuknya tidak terlalu panjang, biasanya berupa cerita pendek. Kemudian ciri yang keempat, ide ceritanya itu biasanya muncul dari fenomena yang biasa terjadi di masyarakat. Kemudian ciri yang kelima, isi ceritanya biasanya mengandung simpati, mengandung kepedulian, juga mengandung empati dari pembaca. Kemudian yang keenam, ciri dari teks cerita inspiratif itu biasanya isi ceritanya itu lebih memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Dan ciri yang terakhir dari cerita inspirasi ini biasanya pesan yang disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Implisit di sini artinya tidak diuraikan secara denotatif, tetapi biasanya diuraikan dengan kata-kata yang bersifat konotasi atau kata-kata yang kias. Jenis-jenis teks cerita inspiratif itu banyak jenisnya. Kita bisa menggolongkan ke dalam 2 bagian besar. Berdasarkan sifat peristiwanya, teks cerita inspirasi dibagi menjadi 2. Ada teks cerita inspirasi non-fiksi dan teks cerita inspirasi fiksi. Nah, yang dimaksud dengan teks cerita inspirasi non-fiksi ini biasanya yang didasarkan kepada kisah nyata atau kehidupan sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Sedangkan teks cerita inspirasi fiksinya biasanya teks ceritanya berisi dari rekaan penulis atau imajinasi penulis. Nah, berdasarkan tokohnya,
Teks cerita inspirasi bisa digolongkan ke dalam 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama disebut dengan teks cerita inspirasi tokoh terkenal, kemudian yang kedua teks cerita inspirasi sufi, dan yang ketiga teks cerita inspirasi binatang. Nah, yang ketiga jenis teks cerita ini biasanya dihadirkan dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi bagi semua orang. Kalau tokoh terkenal biasanya tokohnya umum yang bersifat umum, artinya bersifat biasa. Sedangkan teks cerita inspirasi sufi biasanya tokoh yang disajikannya itu bersifat keagamaan atau bersifat bersifat sosial. Nah, kalau teks cerita inspirasi binatang biasanya tokoh yang disajikannya berupa binatang. Bagian kedua yang akan dijelaskan yaitu bagaimana cara menyimpulkan teks cerita inspirasi. Langkah-langkah untuk membuat simpulan isi teks cerita inspirasi yang kita baca itu ada 4 langkah. Langkah yang pertama, bacalah terlebih dahulu teks cerita inspirasi yang kita pilih dengan cermat. Kemudian langkah yang kedua, kita berusaha atau berupaya memahami isi dan unsur-unsur teks cerita inspirasi yang kita baca. Kemudian langkah yang ketiga, barulah kita menentukan garis besar, gagasan pokok atau inti cerita inspirasinya. Dan langkah yang terakhir, menentukan nilai-nilai cerita sebagai simpulannya. Nah, pada langkah yang ketiga, Ibu akan menjelaskan bagaimana struktur dari teks cerita inspirasi, kemudian kebahasaannya seperti apa, dan isinya juga bagaimana. Dengarkan baik-baik. Pada teks cerita inspirasi terdapat 4 bagian struktur. Struktur yang pertama disebut dengan orientasi, struktur yang kedua disebut dengan komplikasi, struktur yang ketiga disebut dengan resolusi, dan struktur yang keempat disebut dengan koda. Nah, pada bagian orientasi biasanya cerita mengarah kepada pemaparan tokohnya atau pemaparan pengawalan cerita mulai dari mana, kemudian si penulis biasanya pada bagian orientasi ini menjelaskan terlebih dahulu hal-hal apa yang dapat menggugah inspirasi bagi pembaca. Nah, pada bagian komplikasi penulisan biasanya diisi dengan pemberian masalah atau pemberian konflik-konflik yang terjadi. Kemudian pada bagian resolusinya di sini dijelaskan bagaimana solusi yang digunakan oleh penulis atau oleh tokoh yang ada di dalam cerita jika mengalami komplikasi atau konflik-konflik yang terjadi. Nah, pada bagian terakhir yang disebut dengan koda, di sini biasanya cerita inspirasi diakhiri dengan hal-hal yang meyakinkan pembaca bagaimana agar pembaca bisa tergugah simpatinya dan empatinya. Penggunaan unsur kebahasaan pada teks cerita inspirasi ini tidak jauh berbeda dengan teks cerita pendek atau novel atau cerita-cerita yang lainnya, yaitu kita menggolongkannya ke dalam 3 ciri kebahasaan, yaitu penggunaan diksi, kemudian jenis kalimat yang digunakannya, dan konjungsi yang digunakan. Pada teks cerita inspirasi, penggunaan diksi biasanya didasarkan kepada makna denotatif dan makna konotatif. Nah, macam-macam diksinya biasanya menggunakan kata yang bersinonim atau kata yang berantonim. Untuk jenis kalimatnya sendiri dalam teks cerita inspiratif biasanya menggunakan jenis kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat berita bergantung kepada sudut pandang yang digunakan di dalam cerita tersebut. Nah, untuk konjungsinya
Biasanya di dalam teks cerita inspirasi lebih banyak menggunakan konjungsi yang bersifat koordinatif, korelatif, subordinatif, dan antar kalimat. Yang konjungsi yang bersifat koordinatif ini konjungsi yang menggabungkan kata dengan kata yang lainnya dalam satu kalimat. Nah, yang korelatifnya biasanya yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain untuk menandakan hubungan sebab akibat atau hal yang lainnya. Kemudian konjungsi subordinatifnya biasanya konjungsi untuk menandakan waktu secara kronologis, dan konjungsi antar kalimat yang digunakan biasanya konjungsi yang bersifat melanjutkan atau menghubungkan antar paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya, seperti kata walaupun demikian, kemudian, dan setelah itu. Nah, bagian terpenting yang tidak boleh kalian lupakan dalam sebuah cerita yaitu unsur-unsur kesastraannya. Nah, unsur kesastraan teks cerita inspirasi ini sama dengan teks cerita lainnya, terdiri atas dua unsur, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini unsur yang membangun cerita dari dalam dan wajib ada, dan unsur ekstrinsiknya ini yang bersifat mana suka karena membangun cerita dari luar. Yang termasuk unsur cerita intrinsik cerita inspirasi ini ada tema, amanat, alur, penokohan, sudut pandang, dan latar. Kemudian yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsiknya ini ada kondisi sosial budaya masyarakat sekitar. Nah, di bagian terakhir, bagaimana cara menyusun cerita inspirasi? Baiklah, Ibu akan jelaskan bagaimana menyusun cerita inspirasi, kemudian cara menyajikan cerita inspirasinya seperti apa. Dengarkan baik-baik. Ada 5 langkah yang harus dilakukan saat kita mau menyusun cerita inspirasi. Langkah yang pertama, amatilah terlebih dahulu lingkungan yang ada di sekitar kita untuk memperoleh ide atau gagasan. Kalau sudah mengamati, baru kita bisa menginjak langkah yang kedua, yaitu menentukan tema teks cerita inspirasi yang ingin dibuat berdasarkan pengamatan yang sudah kita lakukan pada langkah yang pertama. Nah, langkah yang ketiganya, membuat narasi mengacu kepada struktur teks cerita inspirasi. Pada bagian 3 ini, kita berusaha mencari struktur, mencari ide-ide untuk tiap struktur bagian yang ada dalam teks cerita inspirasi. Nah, pada langkah yang keempat, kita membuat cerita yang dapat menginspirasi yang berupa kerangka ceritanya. Setelah kita membuat kerangka cerita, baru kita langkah yang kelima atau langkah yang terakhir, yaitu mengembangkan cerita inspirasi berdasarkan kerangka cerita yang sudah kita buat. Nah, untuk menyajikan cerita inspirasi yang sudah kita buat atau yang mau kita sajikan cerita inspirasi yang sudah ditulis oleh orang lain, ini cukup mudah. Yang pertama, bacalah terlebih dahulu cerita inspirasi tersebut secara seksama. Kalau cerita inspirasinya ditulis oleh orang lain, minimal kalian harus hafal dulu jalan ceritanya atau isi ceritanya. Kalau cerita inspirasi yang dibuat sendiri itu akan lebih mudah. Nah, yang kedua, tentukanlah ide-ide pokok cerita sesuai dengan alur dalam cerita. Nah, kalau sudah menentukan ide-ide pokok, ini kalian sudah memperoleh poin-poin penting yang ada di dalam cerita yang akan kalian sajikan. Baru setelah itu langkah yang terakhir, mengembangkan kembali ide-ide pokok yang sudah kalian tentukan pada langkah yang kedua dengan menggunakan kalimat sendiri.
Nah, bagaimana dengan penjelasan teks inspirasi tadi? Apakah kalian sudah mengerti? Jika belum mengerti, kalian boleh tanyakan hal-hal yang belum mengertinya di forum Classroom atau di grup WA yang sudah kita punya. Bagaimana? Oh, kalau belum mengerti juga, kalian bisa kok menyaksikan videonya secara berulang-ulang sampai kalian betul-betul memahami penjelasan tadi. Nah, apakah kalian menjadi punya inspirasi untuk menulis, atau kalian ingin menyampaikan cerita inspirasi yang kalian punya untuk orang lain? Tunggu dulu, sebelum menulis, kalian uji dulu pemahaman kalian terhadap materi menulis cerita inspirasi ini melalui pengerjaan kuis 6, yaitu pemahaman materi teks cerita inspiratif. Kuis 6 ini bisa kalian lakukan berulang sampai kalian mendapat skor minimal 80. Selamat mengerjakan, semangat, tetap di rumah, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.